Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita, tentunya dalam Yesus Kristus sendiri. Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Terus mengatakan dalam Kisah 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Kalau di bawah kolongan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai 11. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, kekuatan Tuhan, kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus akan terus menyertai kita dalam perjalanan di pagi hari ini sampai malam atau sampai kita selesai beraktivitas di luar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami untuk terus melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Mazmur 37 ayat 1, 2, ayat 7 bagian B, 8 dan 9. Demikian bunyi firman Allah. Jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan kejahatan, melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kejahatan kepada kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisnya. Puji nama Tuhan. Jadi Alkitab mengatakan tema kita adalah jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Jadi jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Ini selaras dengan firman Allah di dalam Roma 12 ayat yang ke-22. Ya. Jangan kamu kalah oleh kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita, kalau kita melihat orang-orang yang berbuat jahat, ketahuan, dan atau ketangkap, maka mereka akan dibalbal, akan dihajar, akan dipukuli, baru itu kalau mereka serahkan kepada polisi. Tapi sebagaimana di tempat kami ini, kalau ada orang kedapatan, mereka akan dibakar dengan motor yang dia ambil atau motor yang dia pakai. Itu sesuatu yang tidak manusiawi. Kita tidak tahu alasan mereka mencuri. Sama seperti pernah kami menangkap pencuri dan kami tidak menghajarnya, tetapi justru kami memberi dia makan dan memberi dia ongkos karena dia dari Lombok Timur sana. Suatu kali saya bertemu, saya tidak memperhatikan dia, tetapi dia menyapa saya dan berkata, menegur saya, lalu saya tanya, mau kemana? Mau pergi di sini, baguslah.
Yang mau saya katakan adalah kita tidak perlu melakukan hal-hal kepada manusia yang tentu ada alasan-alasan mereka melakukan. Ada yang tidak punya, ada karena tidak bisa lagi makan, ada dan lain sebagainya. Ada juga mungkin karena anak, ada juga mungkin karena istri yang sedang hamil dan lain sebagainya. Dan sementara dia tidak punya pekerjaan dengan situasi yang sulit, saya berharap kepada masyarakat, janganlah main hakim sendiri. Kalau memang dia ketangkap, serahkan saja kepada polisi tanpa harus Anda yang menjadi polisi. Karena apa yang Anda tabur itu akan Anda tuai. Yang kedua, kata firman Allah, jangan marah terhadap orang yang berbuat curang. Ada banyak orang di tengah-tengah orang yang kita kenal ada berbuat curang, tapi jangan marah kepada mereka karena urusannya dengan Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, jangan marah kepada orang yang berhasil sebab tipu daya. Jadi ada orang berhasil, kita lihat berhasil karena korup, karena melakukan kejahatan, karena melakukan penipuan, karena melakukan atau merugikan orang lain, menipu dan lain sebagainya. Alkitab katakan, jangan marah terhadap orang yang berhasil. Karena vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Jadi pembalasan itu adalah hakku dan aku akan melakukan, kata firman Allah. Jadi kalau Tuhan yang memiliki pembalasan itu, serahkan saja semua kepada Tuhan. Dan saya tidak hanya berkata-kata, saya melakukan itu ketika saya mengalami masa-masa di mana orang melakukan hal yang tidak baik. Lalu kemudian dikatakan jangan marah karena itu hanya membawa kepada kejahatan. Makanya firman Allah katakan tadi, berhentilah. Karena kalau kita melanjutkan apa yang mereka lakukan, lalu kita mulai bersungut-sungut, mulai komplain, mulai iri, mulai dan itu akan menimbulkan kejahatan baru dalam hati. Karena engkau akan berpikir, masih saja berpikir saja itu tidak salah, apalagi dalam melakukan tindakan. Dan itulah sebabnya kita katakan berhenti marah, supaya kita jangan terlibat di dalamnya. Karena apa? Kita mengatakan dengan jelas, orang-orang berbuat jahat, mereka akan lisut seperti rumput, akan layu seperti rumput hijau. Dan Alkitab mengatakan seperti yang kita baca tadi juga, bahwa mereka akan dilenyapkan. Dan itu sebabnya Tuhan melarang orang-orang melakukan berbuat jahat, supaya jangan dilenyapkan, supaya jangan dihancurkan, supaya jangan dihukum, dan mereka mendapat kehancuran bukan hanya di bumi ini, tetapi apabila mereka tidak bertobat, sampai kepada kekekalan. Dan itu sebabnya lama kita bisa berbuat baiklah selamanya. Dan Alkitab katakan tadi sebagai ayat yang ke-8, ayat 9. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan di negeri, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Jadi jangan mau terperangkap oleh karena perbuatan orang berbuat jahat, sehingga kita menimbulkan iri hati dalam hati kita, menimbulkan amarah begitu dalam hidup kita, sehingga kadang-kadang kita melampiaskan dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi sebagai orang percaya, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Hancurkan saja perbuatan baikmu, sehingga apa yang kau nikmati akan membawa sejahtera bagi kesehatan, bagi jasmani rohani. Hanya Tuhan Yesus memberkati kita supaya terus kita berjalan di dalam terang dan kebenaran. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami orang-orang yang melakukan kebenaran firman. Kami tidak marah terhadap orang-orang yang berbuat jahat, tetapi
Biarlah kami mendoakan mereka supaya mereka bertobat menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih dan bersyukur dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang kau derita apapun itu, kalau engkau mau didoakan, serahkan diri kepada Tuhan, angkat tangan kepada Tuhan, dan kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, datanglah kepada mereka karena engkau tidak mengenal cara maupun waktu. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit mereka kita keluar, dan oleh bilur-bilur mereka sembuh sama seperti engkau menyembuhkan hamba sakit penyakit. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur sebab engkau mau menolong mereka, menyembuhkan mereka. Bagi engkau yang sedang mengalami kesulitan, angkat kedua belah tangan kita berdoa. Bila tangan-tangan yang dihadapkan kepadamu Tuhan, mereka sedang mengalami kesulitan. Tuhan berkata ketika mereka mengalami kesulitan, engkau menyertai mereka di dalam kesesakan mereka, di dalam kesulitan mereka. Sebabnya engkau mengatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan berseru engkau. Kami mau itu Tuhan, kami mau diluputkan dari segala persoalan kami, dan kami memeluk. Terima kasih buat segala kebaikan, karena Tuhan adalah jawaban dalam setiap persoalan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat beraktivitas di pagi ini. Kiranya Tuhan tetap menyertai kita, supaya dalam menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah perkataan kita, di tengah-tengah perbuatan kita, dengan niat hati kita yang baik dan tulus, dan biarlah kita terus mempermuliakan Tuhan sepanjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.